Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Marc Marquez tak pernah lepas dari berita. Belum juga adem, yang terakhir insiden dengan Nicolo Bulega kembali rame di berbagai media. Dianggap Marc Marquez menyalipnya secara brutal atau berbahaya. Mengapa Marc Marquez selalu menjadi media darling? Apes atau memang sengaja? Kita bahas. Marc Marquez baru saja mendapatkan berita baik, di mana dia menjadi tercepat ketiga dalam Ducati Week kemarin. Berita yang mungkin sebenarnya sudah berhari-hari lalu update-nya. Namun, dalam wawancaranya baru-baru ini, menjelang race Silverstone, dia mengatakan bahwa Marc semakin mengerti menjadi Ducati. Dalam artian, sepertinya, bagi seorang yang sepanjang karirnya berada di pabrikan lain, tak akan mudah untuk bisa berganti mindset, kebiasaan, untuk move on, atau merasakan untuk bisa menyatu dengan tim barunya. Tentu, hal ini juga bukan hal yang mudah untuk dilalui Marc Marquez, di mana Marc Marquez masih selalu dihubungkan dengan Honda, merek yang sudah sangat melekat bagi Marc Marquez selama ini. Hal ini seperti Valentino Rossi di Yamaha. Bahkan, setelah punya tim tersendiri, Vale juga masih terbawa bayang-bayang Yamaha. Marc pun demikian. Bayang-bayang Honda sangat sulit lepas dari dirinya. Termasuk dari dirinya sendiri yang pasti masih ada terbawa akan hal itu. Namun, dengan statementnya terakhir bahwa semakin memahami membalap dengan Ducati, pastinya memberikan tanda bahwa Marc Marquez akan semakin nyaman dan bisa lebih dalam penyesuaian dirinya dengan Ducati. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa Marc Marquez dengan cepat bisa nyetel dengan Ducati, namun hingga saat ini, Marc belum bisa menjadi juara dalam seri race ataupun sprint race. Dalam hal penyesuaian diri, memang skill berkata lain. Ketika seorang pembalap memiliki bakat alami seperti Marc Marquez, maka tentu kelebihan tersendiri untuk bisa memberikan sentuhan yang baik terhadap apapun tunggangan barunya. Hal ini dibuktikan dengan Marc Marquez bisa meraih podium meski berkali-kali start di belakang. Tentu untuk level sekarang, pemahaman cara membalap, manajemen ban, timing, membuat semuanya berpengaruh untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan jangan lupa, musuh-musuh Marc Marquez di depan adalah pembalap-pembalap Ducati yang memang sudah bertahun-tahun lebih awal bersama Ducati dan memahami Ducati lebih lama. Dan juga seperti Pecco, Martin, Bestia adalah orang-orang yang berada dalam pengembangan Ducati hingga menjadi seperti sekarang ini. Pada tahun 2021 misal, Ducati bahkan masih kalah dengan Yamaha. Dan baru 2 tahun belakangan, Ducati bisa mendapatkan hasil sempurna. Meskipun terlihat pabrikan-pabrikan Jepang sudah mulai kedodoran dengan hasil-hasilnya. Dalam wawancaranya, Marc Marquez mengatakan, "Tentu saja kami akan berusaha untuk menang. Tapi kami berusaha untuk menang di paruh pertama musim. Dan kami tidak berhasil. Namun, bersabarlah dan nikmati saja." Tentu, ada perbedaan karakter balapan di seri pertama musim dan seri kedua musim. Dalam hal ini, mungkin Marc Marquez dengan pengalamannya dan semakin nyamannya dengan Ducati akan bisa berbicara banyak untuk dapat merengkuh hasil-hasil baik seperti biasanya, ataupun bisa menjadi juara dalam balapan. Karena ada 2 hal yang akan diperoleh Marc Marquez secara bersamaan, yaitu selain menjadi juara, hal itu akan memangkas jarak poin dengan Jorge Martin. Dan langkah selanjutnya adalah bisa menetapkan target runner-up di kejuaraan. Dan terjauhnya adalah menjadi juara. Meskipun hal itu sepertinya tak mudah dan masih jauh. Namun, tak ada yang tak mungkin di MotoGP. Nah sebelum itu, dalam balapannya di Ducati Week kemarin, Marc Marquez mendapatkan dukungan yang bagus dari para penggemar Ducati di Italia. Sebetulnya bukan hal yang baru, karena Ducati juga pernah memiliki pembalap Spanyol lain sebelumnya, seperti Jorge Martin dan juga Alex Marquez. Namun, tentu hal itu adalah sesuatu untuk Marc Marquez yang musim depan akan menjadi pembalap di tim utama. Pindah ke tim pabrikan Ducati MotoGP musim depan, Marquez mendapatkan sambutan yang sangat hangat oleh para penggemar Ducati. Marc Marquez akan bermitra dengan Banaya dan pasti akan menjadi kerjasama yang sengit dan intens. Namun penggemar Ducati berbondong-bondong datang untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap pembalap Spanyol itu. Berbicara setelah balapan, Marc Marquez berkata, "Saya mulai merasakan apa artinya mengendarai untuk Ducati. Dan kami akan mencoba untuk selalu mendapatkan hasil yang terbaik ketika nanti di tim resmi." Bintang MotoGP Marc Marquez pertama kali mengikuti Ducati Week akhir pekan lalu di Misano. Di ajang Race of Champions, Marquez mengklaim posisi ketiga di belakang Pecco Bagnaia dan juga Andrea Iannone.
Namun itu bukan balapan tanpa drama bagi juara dunia 8 kali itu saat dia bersenggolan dengan Nicolo Bulega di akhir balapan, yang menyebabkan pembalap Superbike itu jatuh di tikungan terakhir. Dengan senggolannya dengan Bulega pun menjadi banyak berita. Bahkan di acara yang memang balapan friendship seperti kemarin, insiden pun tak dapat dihindarkan. Marc terkena sorotan media menyalip dengan cara membahayakan. Namun Marc Marquez tetaplah Marc Marquez. Bagaimanapun kejadiannya akan selalu menjadi incaran berita. Nah sebenarnya, MotoGP saat ini bisa dibilang hiburan yang ditunjukkan. Selain karena drama transfernya, dari segi race, aksi-aksi Marc Marquez lah yang bisa membuat MotoGP menarik. Karena yang juga semua orang ketahui bahwa Marc Marquez belum menemukan cara yang tepat untuk bisa nyetel dengan motornya dalam sesi praktis maupun kualifikasi. Berbeda dengan Pecco dan Martin saat ini, sepertinya sudah sangat matang dalam berstrategi untuk mendapatkan hasil terbaik ketika kualifikasi. Marc Marquez sering tersiok-siok untuk mencoba mendapatkan hasil yang baik untuk kualifikasinya. Walhasil, dia beberapa kali start dari posisi belakang. Namun, aksinya untuk bisa finish podium adalah sisi entertainment tersendiri yang menjadikan MotoGP menarik. Banyak hal yang menjadikan Marc Marquez highlight dalam perpindahannya ke Ducati. Salah satunya adalah soal terulangnya Lorenzo dan Rossi dalam satu tim yang sama. Dan itu sangat mungkin terjadi. Dalikna pun mengatakan bahwa akan sulit bagi manajemen ketika Marc Marquez tiba di garasi. Tentu, itu adalah PR bagi Ducati untuk bisa mengatur keduanya. Namun, Tardosi selalu mengatakan, bukan sebuah kekhawatiran akan mengelola keduanya dalam satu tim. Namun statement itu pun juga masuk akal. Ketika Ducati berani mengambil keputusan yang tidak menguntungkannya, dengan tidak memilih Enea dan Jorge Martin, tentu di masa depan akan mudah bagi Ducati untuk kembali bisa mengambil keputusan yang kontroversial lagi jika dirasa duet itu tak menguntungkan. Sebelumnya, Ducati sudah dihadapkan dengan dua keputusan kontroversial, melepas Jorge Martin dan juga hampir saja tidak jadi menggunakan jasa Fermin Aldeguer yang sebelumnya sudah dikontrak Ducati. Namun begitulah, Ducati tetap Ducati. So, MotoGP akan selalu menemukan bintangnya di setiap era, seperti Mick Doohan, Valentino Rossi, Marc Marquez adalah nama-nama yang mengisi line up pembalap bertalenta di MotoGP. Dan musim yang akan datang mungkin akan diisi oleh Pedro Acosta ataupun Jorge Martin karena memang masih muda. Menurut Mimin, pertarungan paling menonjol dalam skill adalah ketika ada Lorenzo, Vale dan Marc Marquez dalam satu momen yang sama. Vale yang semakin tua, Lorenzo dengan Yamaha yang kuat dan juga Marc Marquez berdarah muda. Bukan hal yang menguntungkan bagi Vale ketika gelar juara ke-9 diraih, datanglah Lorenzo dan Marc Marquez yang kuat untuk bersaing. Tak beruntung bagi Lorenzo, ketika mendapatkan hasil yang baik, Vale lebih terpilih sebagai duta Yamaha dan akhirnya harus pindah tim. Dan tak beruntung bagi Marc Marquez, ketika hampir menyamai rekor Valentino Rossi, pembalap-pembalap muda sangat kuat dengan tunggangan-tunggangan Eropanya. Nah, semoga MotoGP akan selalu menarik dengan menemukan talenta-talenta baru pada zamannya. Sepertinya nih, dengan diambil alihnya Liberty Media, akan membuat MotoGP semakin menarik. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.